Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melanjutkan video call bersama Bapak Irva Ampri AKMA PhD, yang dimana beliau merupakan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kami akan membahas tentang kebijakan alokasi dana desa di tengah pandemi COVID-19. Baik, kita sapa saja langsung Bapak Irva. Assalamualaikum, selamat malam Pak Irva. Ya, Assalamualaikum. Saya Irva, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Tengah. Baik. Selamat malam. Baik, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Irva Ampri, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami, dan pada malam hari ini kita membahas tentang kebijakan dana desa di masa pandemi COVID-19 kali ini. Tapi Pak Ampri, mohon izin sebelumnya, Pak Irva Ampri, mendengarkan suara kami dengan jelas, Pak Irva? Bisa. Maaf, bisa diulangi karena suaranya agak kecilan. Oke, baik. Sekali lagi, Pak Irva, mendengarkan suara kami saat ini, Pak Irva? Iya, halo? Dengar dengan jelas suara kami, Pak Irva? Oke, iya, siap. Jelas, Baik, cukup jelas, Pak Irva, ya. yang kita Makasih. bahas tentang kebijakan dana desa di pandemi COVID-19. Tapi sebelum kita mengetahui bagaimana nantinya ini untuk anggaran alokasi dana desa ini untuk di pandemi COVID-19, kami ingin mengetahui dulu, terlebih dahulu, ini kan dari tahun ke tahun alokasi dana desa ini selalu meningkat, begitu Pak ya? Dan bagaimana perkembangan Ya, dari betul. dana desa itu sendiri untuk secara nasional dulu, secara singkat, dan juga khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, serta bagaimana kemudian outputnya, hasilnya seperti itu, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Mas Pak Arya. Jadi dana desa itu meningkat drastis dari waktu ke waktu. Waktu di launching tahun 2015 itu kan secara nasional cuma 21 triliun dan Sulteng mendapatkan 500 miliar. Nah, tahun 2020 itu meningkat menjadi 72 triliun dan Sulteng mendapatkan 1,6 T. Jadi meningkat lebih dari 3 kali lipat. Nah, di tahun 2020 ini kita pun juga sudah masuk pada tahap pencairan tahap pertama. Dan Sulteng sebenarnya itu untuk 1.842 desa itu mendapatkan untuk tahap pertama ini sekitar 640 miliar dan salurkan 10%, sekitar 382 miliar. Nah, demikian sementara Pak Maria. Baik Pak. Jumlah anggaran untuk tahun 2020 khususnya di Sulawesi Tengah ini berapa Pak? Dan realisasinya sejauh ini seperti apa untuk di lapangan? Dana desa tepatnya ya? Iya, dana desa. Ya, terima kasih. Jadi tadi sedikit sudah kami singgung, untuk tahun 2020 alokasinya 1,6 triliun 1,6. dan itu untuk 1.842 desa. Nah, saat ini sebenarnya sudah mulai disalurkan mulai Februari dan hingga saat ini sudah disalurkan ke 1.094 desa dan nilainya atau 60% daripada dana yang tersedia atau sekitar 382 miliar. Nah, jadi kita berharap sebenarnya dari pemerintah itu semakin cepat persyaratan disiapkan, itu semakin cepat pula diterima. Buktinya dua daerah, Tojo Una-Una dan Banggai Laut itu sudah 100%. Tapi masih ada beberapa daerah yang belum mencapai separuhnya. Jadi kita berharap ini di bulan Ramadan kami juga dorong para kepala daerah untuk segera merealisasikan dana tadi. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan ini 100% bisa terrealisasi. Baik, Pak Irva, di masa pandemi saat ini apa saja revisi kebijakan dana desa, Pak? Ya, jadi ini memang dampak dari pandemi Corona COVID-19 ini kan memang luar biasa. Jadi banyak lapangan pekerjaan yang juga jadinya ini ya tertutup ya, jadi banyak pengangguran. Kita juga melihat pemerintah melihat itu juga terdampak juga kepada desa. Nah, oleh karena itu di kebijakan terkini, jadi sebenarnya ada kebijakan terbaru sebenarnya di tahun 2020. Pertama adalah
penyaluran dana desa itu sekarang langsung dari kas pemerintah langsung ke rekening desa. Nah, jadi kalau sebelumnya kan sampai tahun 2019 itu kan melalui rekening pemerintah daerah dulu. Nah, jadi untuk mempercepat pembangunan di desa, makanya di tahun 2020 ini itu penyaluran langsung dari kas negara langsung ke dalam 1 hari di rekening pemerintah daerah, pemindah bukuan dan langsung ke dana desa. Nah, itu yang kebijakan yang fundamental. Nah, terkait dengan pandemi ini juga pemerintah proaktif dengan mengubah penyalurannya, di mana 35% daripada dana desa yang tadi yang 1,6 T itu bisa digunakan langsung. Jadi untuk 3 tahap pencairan. Nah, jadi kepada masyarakat kita yang terdampak di desa, jadi yang sudah punya lapangan pekerjaan tapi kemudian jadi tidak bekerja, nah itu mendapatkan 3 bulan bantuan langsung tunai. Baik Pak, pengontrolan yang bisa dilakukan seperti apa juga Pak? Evaluasi yang dilakukan dari tahap demi tahap ini untuk penyalurannya? Ya, jadi kalau ini kan memang untuk yang bantuan langsung tunai ini sebenarnya untuk yang sisa tadi ya, yang 40% tadi yang masih belum mencairkan. Yang 60% yang sudah cair, ya yang tadi 382 miliar, ya otomatis mengikuti kepada APBDes, namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah disusun dan disetujui oleh desa dan juga tentu oleh Pemda. Ya. Jadi kan sudah punya banyak program, apakah untuk infrastruktur, untuk kesehatan, untuk cash forward misalnya ya, untuk dan lainnya ya, termasuk juga untuk BUMDes. Nah, yang 40% ini, jadi yang 40% yang belum tersalurkan, otomatis mengikuti kebijakan terbaru. Kebijakan terbaru tadi adalah di mana 35% itu nanti maksimal, itu bisa dari 40% ya, 35% itu bisa digunakan dalam 3 bulan, itu untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat kita yang terdampak tadi. Baik. Nah, tapi tentu ini tergantung ya, setiap desa kan ada desa yang makmur ya, yang mereka sebenarnya tidak terlalu banyak masyarakat yang berada di tahap kemiskinan ya, dan juga atau yang terdampak dengan lapangan kerja yang hilang misalnya ya. Nah, tapi kan kita pemerintah mengantisipasi dan bahkan kalau sekiranya banyak masyarakat desa tadi katakanlah memang jadinya tidak bekerja, itu dengan persetujuan daripada pimpinan daerah yang tadi alokasi 35%, itu bisa dinaikkan lebih dari 35%. Nah, tapi tentu kita berharap, karena itu kan program di desa itu kan banyak sekali ya, jadi untuk infrastruktur, ya, untuk BUMDes, untuk kesehatan, ya, infrastruktur untuk pelayanan dasar. Nah, jadi kita berharap ya tetap ada begitu untuk program-program lainnya. Jadi tidak kalaupun lebih dari 30% nanti tersalurkan, karena pandemi kita tidak tahu persis kapan berakhir, tapi kalau sekiranya berkepanjangan ya tentu dan akan ada tambahan ya dari dana desa ini yang bisa digunakan. Tapi kita berharap tentu Pemda juga punya sumber dana juga yang ini yang dicari yang terbaik lah gitu. Maksud saya adalah tetap program-program yang ada di desa juga tetap berjalan. Oke, baik Pak. Tadi sempat Bapak singgung mengenai persyaratan yang dilakukan agar pencairan cepat kelar. Nah, ada beberapa tadi kabupaten, misalnya Kabupaten Toli-Toli atau Poso itu sudah selesai ataupun turun dananya. Apa saja persyaratan yang dimaksud, Pak? Dan kemudian seperti surat edaran nomor 8 tahun 2020, fokus dana desa ini sudah terbagi menjadi 2 khususnya, yaitu fokus pada COVID-19 dan padat karya tunai. Itu bagaimana mekanismenya, Pak? Berapa persen pembagian dananya? Iya, terima kasih Mbak Sofina ya. Jadi jadi ini ya, jadi harus dipilah dulu. Tadi kalau yang Tojo Una-Una misalnya ya kan sudah 100% ya. Nah, jadi mereka tentu dananya sudah digunakan untuk program yang sudah ada di APBDes, ya kan? Di Bangkai Laut juga sama, sudah 100%. Tapi seperti yang di Toli-Toli yang tadi disampaikan, kan memang 100%. Nah, atau ya, jadi masih ada yang akan bisa disalurkan ini ya. Nah, syaratnya kan sebenarnya untuk masuk ke rekening desa itu kan ada beberapa persyaratan.
Jadi peraturan daripada Bupati misalnya tentang alokasi ya dan rincian dana desa ini saya yakin sudah semua ya. Nah kemudian juga surat kuasa dari Pak Bupati ya, kemudian APBDes-nya ya, dan kemudian tadi peraturan kepala desa tentang siapa penerima bantuan langsung tunai. Nah kalau 4 syarat ini sudah disampaikan ke kami, diupload ke sistem perbendaharaan kami namanya OM-SPAN, itu dalam kalau dia ini kan bagusnya sistem pencairan sekarang adalah siapa cepat desa yang mengusulkan maka langsung dapat gitu kan. Jadi 2-3 desa pun kita layani karena rata-rata kira-kira untuk tahap 1 itu mungkin sekitar 300 jutaan lah per desa ya. Jadi kalau ada 3 desa kan 900 juta. Nah itu dalam 1 hari kita bisa langsung transfer ke rekening desa. Tapi kalau yang diusulkan oleh Pemda misalnya 5 atau sampai 10 ya itu butuh 5 hari. Nah jadi sarannya sangat gampang. Nah hanya kita meminta jadi untuk yang belum tersalur di tahap pertama ini satu dokumen lagi, yaitu peraturan kepala desa tentang siapa penerima BLT, itu saja. Baik, Pak Irva, tadi juga kita sudah membahas tadi tentang beberapa desa tadi di awal juga ada yang sudah menerima, sudah selesai, sudah mengucur dana ke sana dan bahkan ada yang sudah siap untuk menerima tahapan kedua. Sementara di desa lain juga bahkan jangankan tahapan kedua, tapi tahapan pertama pun juga belum mendapatkan itu begitu. Tapi sampai saat ini Pak, bagaimana? Ada berapa desa yang sampai saat ini sudah melakukan penyaluran atau cair? Kemudian masih tersisa berapa desa lagi dan berapa persen kalau mau dipresentasikan Pak? Iya, tadi sudah kami singgung. Jadi jumlah desa yang belum, jumlah desa yang sudah menerima pencairan itu adalah 1094 ya, 1094 desa. Jumlah desa di seluruh Sulteng itu 1842. Nah, jadi masih ada sekitar 700-an desa lah gitu ya. Atau sekitar 40% lagi yang belum menerima. Dan ini juga tadi ini karena keterlambatan daripada pemenuhan persyaratan yang kami sebutkan tadi. Nah, sebenarnya sebelum ada program kebijakan terbaru terkait dengan pandemi, persyaratannya dikurang 1 tadi gitu. Tapi karena ini ternyata belum diusulkan ya, jadi nambah karena kan memang prioritas adalah mengatasi daripada pandemi ini ya bagi masyarakat kita yang terdampak. Nah, jadi masih ada 700-an desa lagi yang kita berharap di awal Mei, di awal pekan ini gitu ya. Ini bisa terrealisasi karena juga ini kan juga dibutuhkan kan bagi masyarakat kita, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian juga kita juga untuk desa-desa yang sudah terima sebelumnya ya tentu program Cash for Work itu kan juga hampir 40% daripada dana desa itu kan digunakan untuk Cash for Work. Jadi uang kas untuk bekerja. Jadi semacam kerjaan yang disediakan untuk masyarakat desa. Nah itu kan juga dibutuhkan ya oleh masyarakat kita yang terdampak mata pencariannya. Jadi kami sangat berharap ini para kepala pimpinan daerah ini mohon jadi masih ada 11 lagi ya. Maaf 10 daerah lagi kabupaten. Kami sangat berharap pimpinan daerah dapat mempercepat pengurusannya. Baik. Ya, Pak, yang ingin kami tanyakan kembali, apakah ada kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana ini? Dan yang ingin kami tanyakan juga, kalau boleh tahu berapa banyak jumlah anggaran yang saat ini tersedia untuk penanganan COVID-19? Iya, jadi kalau kendala tidak ada ya. Jadi kendala mungkin di tingkat tadi ya pemenuhan persyaratan tadi ya. Jadi untuk tata kelola dan pertanggungjawaban syarat itu terpenuhi ya itu menjadi dasar yang sah ya bagi kas negara untuk mencairkan. Nah tapi kan ini kita tahu bersama desa kan juga tidak semuanya berada di lokasi yang dekat ya, perlu upaya seperti contoh di Banggai Laut misalnya, tapi kita juga surprise ya Banggai Laut sudah 100%. Nah, sementara misalnya yang dekat-dekat dari kita kabupatennya misalnya Sigi atau Donggala ini masih belum. Nah, ini kan nih kita
upaya lebih keras lah daripada Pemda gitu ya untuk bisa memenuhi persyaratan tadi. Karena pada dasarnya substansi daripada program ini kan ini berada di bawah tanggung jawab daripada Pemda. Kami di Kementerian Keuangan tetap berpihak pada pertanggungjawaban kepada keuangan. Baik, tadi yang kedua tadi yang pertanyaan Mbak Safina, maaf. Total anggaran saat ini yang terkumpul untuk penanganan dari COVID-19, Pak? Oh ya, sederhananya ya 35% dari 1,6 T, ya. Jadi 35% dari 1,6 T, ya kira-kira 550 miliar kali ya. Baik. Jadi 1,6 T kali 35%, ya sekitar 550 miliar. Itu yang kita harapkan cukup ya. Karena sebenarnya berbeda dengan daerah lain, provinsi lain, kita kan masyarakat kita umumnya berada di sektor agraria. Jadi mudah-mudahan tidak seberat daripada saudara-saudara kita yang ada di provinsi lain. Baik, tentunya itu menjadi harapan kita semua begitu ya, Pak Irva Ampri. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Irva Ampri AKMA PhD, terima kasih sudah bergabung bersama kami karena waktu kita juga sudah sangat terbatas untuk segmen perbincangan kita untuk malam hari ini. Terima kasih Bapak, salam hangat untuk keluarga di rumah. Terima kasih Mas Arya, Mbak Safina, senang bisa berkomunikasi ya dan juga mensosialisasikan kebijakan ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak, sehat selalu. Pak Irva, terima kasih. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan untuk Sulawesi Tengah hari ini, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.